Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Kadafi dengan NIM 2021043059. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kajian bibliometrics terkait isu digital ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah mengubah landscape ekonomi global secara signifikan, menciptakan ekonomi digital. Ekonomi digital yang melibatkan koneksi online antara orang, pembisnis, perangkat, data, dan proses. Ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Peran ekonomi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi telah menjadi fokus banyak penelitian. Salah satunya, Barefoot et al. Pada tahun 2018 menyatakan bahwa ekonomi digital telah tumbuh dengan cepat, mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Pertumbuhan ini tidak terbatas pada sektor teknologi, tapi juga mencakup berbagai aspek ekonomi tradisional. Katz dan Kontropis pada tahun 2013 menunjukkan bahwa peningkatan 10% dalam penetrasi broadband di negara berkembang dapat meningkatkan PDB sebesar 1,38%, menegaskan pentingnya infrastruktur digital dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data. Data dikumpulkan dari basis data Scopus dengan menggunakan kombinasi kata kunci digital, ekonomi, digitalization, dan economic growth. Filter ini diterapkan untuk membatasi hasil pada publikasi dari tahun 2013 hingga 2023. Selanjutnya ada ekspor data. Data diekspor ke Mendeley terlebih dahulu untuk menyortir jurnal mana yang lengkap dan berkualitas. Setelah penyortiran, data kemudian diekspor ke format IRIS yang berisi metadata publikasi seperti judul, penulis, abstrak, kata kunci, dan referensi. Selanjutnya yang terakhir ada analisis dengan Postweaver. Setelah data dalam format IRIS tersedia, langkah berikutnya adalah masukkan data tersebut ke dalam Postweaver. Postweaver digunakan untuk mengolah data dan membuat peta jaringan berdasarkan co-occurrence keywords. Proses ini memungkinkan visualisasi hubungan antara berbagai kata kunci yang sering muncul bersamaan dalam publikasi. Lalu ada hasil pembahasan. Ekonomi digital terus memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia, menyumbang sekitar 4% pada tahun 2022 dengan proyeksi pertumbuhan yang signifikan. Adopsi teknologi digital meningkatkan produktivitas perusahaan sebesar 15% sampai 20%, menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja dengan pertumbuhan per tahunnya 8 sampai 10%, dan mendorong inklusi keuangan hingga mencapai 85% melalui layanan keuangan digital. Sektor UMKM juga mendapat manfaat besar dengan 30% UMKM memanfaatkan platform digital dan meningkatkan omset rata-rata sebesar 25%. Namun, kesenjangan digital tetap menjadi tantangan terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Investasi dalam infrastruktur digital mencapai 100 triliun pada tahun 2022, fokus pada jaringan 5G dan fiber optik. Selain itu, ekosistem startup tumbuh pesat dengan investasi mencapai 5 miliar US dollar pada tahun 2022. Terakhir ada penutup. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi digital memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal kesenjangan digital dan pengembangan sumber daya manusia. Diperlukan kebijakan yang terintegrasi dengan untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital sambil memastikan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Itu dia presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.